Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya admin akan menginformasikan pendaftaran santri baru pada tahun 2024-2025 Masehi di pondoknya Gus Baha. Materi ini sebenarnya bisa teman-teman temukan di Instagram ofisialnya Pondok Pesantren Al-Quran LP3IA. Namun teman-teman juga bisa simak di sini ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurang-kurangi. Dan saya jujur bukan admin dari pondok, saya hanya menyampaikan ulang, semoga bermanfaat. Nah baik, pada gambar pertama ini ada informasi informasi umum mengenai Pondok Pesantren Al-Quran LP3IA. Yang pertama, poin 1, bagi yang ingin menjadi santri LP3IA harus mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren Putra di Aula Mbah Syam. Sementara untuk putri, di pos putri dengan ketentuan minimal sudah lulus SD atau sederajat, rentang usia 12 hingga 13 tahun. Yang kedua, wajib mempunyai wali dan mendaftar bersama wali. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pendaftaran yang sudah ditentukan. Yang keempat, maksimal berumur 30 tahun. Poin yang kedua, rincian pembiayaan akan dilampirkan dalam bentuk lampiran tersendiri. Yang ketiga, Pondok Pesantren Al-Quran LP3IA merupakan pondok pesantren yang berfokus pada takhassus Al-Quran, diselingi dengan pembelajaran kitab Turat dasar. Yang keempat, seluruh santri LP3IA diharuskan mempunyai ghirah, kemauan yang tinggi untuk belajar. Poin 5, bagi santri yang ingin sekalian menempuh pendidikan formal, dipersilahkan untuk mencari sendiri informasinya. Rekomendasi pendidikan formal terdekat dari pesantren ada MTS Nurussalam Mubarak dengan nomor telepon sekian-sekian, bisa disimak sendiri ya di gambar ini, atas nama Bumia, kemudian atau Pak Ufes. Untuk MA ada MA Nurussalam Mubarak dengan nomor sekian-sekian atas nama Bu Dewi ataupun Bu Ruroh. Poin yang keenam, bagi yang ingin nyantri di sini diharuskan untuk langsung siap mukim atau tinggal di pondok. Poin yang ketujuh, kami tidak menerima sistem booking. Bagi santri yang ingin nyantri di sini diharapkan sudah menyelesaikan seluruh urusannya di luar pondok. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Al-Quran LP3IA tidak pernah menolak santri. Unik ya, tidak pernah menolak santri. Yang kesembilan, setelah mendaftar dan diantar ke kamar, tidak usah sowan ke pengasuh, tidak ada pasrah kiai. Kesepuluh, pihak pengasuh tidak menerima sowan ataupun undangan dari siapapun. Yang kesebelas, harap mematuhi adat pondok pesantren yang sudah ada. Ke-12, pendaftaran santri baru dibuka pada tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah atau 25 April 2024 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya kapan saja boleh ya. Jamnya, waktunya adalah jam 8 hingga jam 5 sore. Di luar jam tersebut silahkan cari penginapan sendiri. Harap tidak mengganggu kegiatan santri. Poin ke-13, harap menggunakan jalur baru atau jalan diafah untuk masuk pondok pesantren, tidak lewat gerbang desa Naruan. Poin ke-14, seluruh kendaraan parkir di Pondok Putra sebelah utara atau lapangan belakang. Poin ke-15, dilarang membawa kendaraan. Artinya yang mukim ya, yang mau mondok di sana dilarang membawa kendaraan. Jadi bisa diantar
ataupun bisa menggunakan angkutan umum untuk ke sana. Pada gambar di awal tadi, kita membahas tentang informasi umum mengenai Pondok Pesantren Al-Quran LP3IA. Di gambar yang kedua adalah pemberitahuan barang bawaan santri putra. Langsung saja pada poin pertama, wajib berkopiah hitam nasional. Wajib berkopiah hitam nasional. Yang kedua, mempunyai minimal 1 baju putih lengan panjang. Yang ketiga, membawa pakaian secukupnya. Poin keempat, tidak membawa koper. Poin kelima, tidak membawa kasur, cukup bantal dan selimut. Yang keenam, dilarang membawa lemari sendiri. Poin ketujuh, disarankan tidak membawa barang elektronik. Itu adalah pemberitahuan barang bawaan santri putra. Kemudian lanjut ke gambar selanjutnya, pemberitahuan rincian pendaftaran pondok putra. Ini adalah rincian pembayarannya ya. Poin pertama, menyiapkan dan membawa file yang diperlukan dan mendaftar di kantor Aula Mbah Syam. Mendaftar di kantor Aula Mbah Syam dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan. Yang kedua adalah membayar biaya administrasi. 1. Administrasi pendaftaran sebanyak Rp200.000, kemudian syariah bulanan selama 4 bulan Rp1 juta, kemudian operasional pondok, air minum, alat dapur dan lain-lain Rp200.000, kemudian kesehatan Rp200.000, total Rp1.500.000. File-file yang perlu disiapkan apa saja? Berikut adalah fotokopi KK, kemudian akte kelahiran calon santri. Setelah kita mengetahui bagaimana cara pendaftaran, juga pembiayaan calon santri putra, sekarang kita beralih ke calon santri putri. Pemberitahuan mengenai ketentuan berbusana santri putri. Poin 1, mukena wajib berwarna putih dan terusan. Yang kedua, membawa baju putih dan kerudung putih jika ada. Poin ketiga, baju minimal di bawah pantat. Yang keempat, tidak diperkenankan memakai sarung untuk kegiatan sehari-hari. Yang kelima, tidak memakai baju yang ketat, transparan, dan berbahan kaos. Yang keenam, tidak memakai daster dan rok berbahan kaos span. Yang ketujuh, tidak memakai kerudung pasmina dan syar'i. Kita lanjut ke slide selanjutnya, pemberitahuan rincian pendaftaran pondok putri. Yang ke-1, hampir sama ya, menyiapkan membawa file yang diperlukan dan mendaftar di pos putri dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan. Poin kedua adalah biaya administrasi, yakni 1. Administrasi pendaftaran sebanyak Rp150.000. Yang kedua, iuran lemari Rp100.000, syahriah plus uang makan 1 bulan Rp200.000, operasional pondok, air minum, alat dapur dan lain-lain Rp100.000. Yang keenam adalah operasional dapur Rp50.000, total Rp600.000. File yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah fotokopi KK dan akte kelahiran calon santri. Itulah tadi pemberitahuan rincian pendaftaran pondok putri dan bagaimana cara adab ya, tata busana pondok di Gus Baha bagi calon santri putri dan putra. Kita berlanjut kepada slide yang terakhir, yakni adat Pondok Pesantren Al-Quran LP3IA. 1. Mengenal dan menghormati keluarga dalam. Yang kedua, menyegerakan untuk urusan sholat jamaah dan ngaji. 3. Melaksanakan jamaah sholat 5 waktu. 4. Tidak boleh ngampung, hutang di warung luar pondok, ngekos di warung luar pondok, tongkrongan atau bermain di rumah tetangga, bermain di area yang bukan milik pondok walaupun masih ada hubungan kerabat. Yang kelima,
Tidak boleh keluar malam kecuali ada keperluan yang mendesak. 6. Memakai peci atau songkok hitam, baik di area pondok maupun ketika keluar pondok. 6. Mempunyai sendal dan memakai sendal satu pasang ketika keluar di area pondok ataupun di luar pondok. Dilarang nyeker. Ketujuh, membatasi penggunaan barang elektronik. 8. Nalar. Paham apa yang diperlukan lingkungan, tidak menunggu perintah dan tidak egois. 8. Membayar iuran. Ikut iuran yang sudah disepakati meskipun tidak bisa full. Yang ke-8, tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat sekitar. Yang ke-9, ketika hendak pulang, diharuskan izin terlebih dahulu kepada ketua kamar dan izin di kantor pondok kecuali keadaan yang mendesak. Itulah tadi beberapa informasi yang mungkin saja teman-teman cari jikalau ingin memondokkan santri, maksud saya memondokkan anak-anak kita ke pondok pesantrennya Gus Baha. Untuk mengenai informasi yang lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang sudah tersedia di Instagram officialnya pondok pesantren ya. Ataupun teman-teman juga bisa lihat di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.